Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat, tetap kreatif dalam situasi sulit. Mari kita menjaga kesehatan fisik kita, mental kita, juga iman kita. Setiap tanggal 5 Juni, gereja memperingati Santo Bonifacius, uskup dan martir. Bonifacius berasal dari sebuah keluarga Anglo-Sakson. Ia lahir pada tahun 680 di Credition, Inggris, dari pasangan orang Katolik, orang tua yang Katolik. Nama kecilnya Wilfred. Pertemuan dengan para misionaris sudah dialaminya sejak masa kecilnya. Para misionaris itu biasanya singgah di rumah mereka dan bercerita banyak tentang pengalaman mereka di seberang Laut Utara. Cerita-cerita tentang misionaris ini membangkitkan dalam hati Bonifacius keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika menginjak dewasa, Bonifacius masuk biara di Nursling. Di biara ini, Bonifacius dididik dan dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya ia berhasil ditabiskan menjadi imam dan diutus ke Frisia. Tetapi karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang Frisia, maka penyebaran Injil di sana dilarang. Oleh karena itu, Bonifacius kemudian pergi ke Roma. Oleh Paus Gregorius kedua tahun 715 sampai 731, Bonifacius diterima baik dan diberi nama baru Bonifacius, yang berarti yang mujur. Dari Roma, Bonifacius diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dijalaninya dengan setia. Di Jerman, Bonifacius pertama-tama pergi ke Hesse, kemudian ke Thuringia, Bavaria, dan akhirnya ke Frisia. Para sahabatnya di Inggris mendukungnya dengan doa-doa, keperluan-keperluan altar dan gereja. Atas permintaan Paus Gregorius kedua, ia sekali lagi pergi ke Roma pada tahun 722. Dan di sana ia ditabiskan menjadi uskup. Setelah itu Bonifacius kembali ke Jerman sebagai utusan Sri Paus untuk melayani gereja di Jerman. Bonifacius mendirikan banyak gereja dan biara serta mengadakan pembangunan hidup rohani umat dan para imamnya. Banyak misionaris baru, imam maupun suster didatangkannya dari Inggris. Dari antara misionaris-misionaris itu terkenalah suster-suster Tekla, Wilburga, dan Leoba, serta 2 orang imam yang kemudian menjadi orang kudus, Santo Lulus dan Santo Eubanus. Untuk tetap memelihara hidup rohaninya, Bonifacius mempergunakan beberapa minggu dalam setahun untuk beristirahat dan berdoa di kota Fulda. Kota Fulda ketika itu menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, Bonifacius berkembang menjadi seorang uskup yang saleh dan suci. Pada usianya yang lanjut,
ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Tetapi di daerah Dokum, Bonifasius bersama imam-imam itu disekerang gerombolan orang-orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang serani itu di tempat itu bertekad melawan serangan itu. Melihat hal itu, Bonifasius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan, akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan yang melawan mereka." Bonifasius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu akhirnya dibunuh karena imannya bersama-sama 53 orang lainnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 754. Kemudian jenazahnya dibawa ke Fulda. Bonifasius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Begitu saudara-saudari yang terkasih, riwayat singkat Santo Bonifasius. Semoga Santo Santa kita menjadi teladan dalam kehidupan sebagai orang beriman dan dari surga mendoakan kita. Kepada yang namanya Bonifasius, kalau laki-laki, kalau perempuan biasanya Bonifasia, selamat pesta nama. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.